Olahraga malam terbaik, ini rahasianya. Sebelum tidur, cukup lakukan satu gerakan rutin ini. Jangan lewatkan kesempatan belajar sekarang. Tuhan berkati penonton video ini yang memberi bintang gratis. Meski dulu sulit, semoga kedepannya hidupnya mulus, lancar, dan bahagia selalu. Kamu hanya butuh 1 menit saja untuk menguasai semuanya. Hari ini, entah kamu memberi bintang kecil gratis atau tidak, kamu tetap bisa berlatih bersama saya. Selanjutnya, mari kita dengarkan baik-baik. Banyak teman paruh baya dan lansia yang kakinya lemas, mereka hanya tahu menendang seperti ini, menendang seumur hidup pun tidak ada gunanya, atau mereka hanya tahu menarik seperti ini, menarik 2 kali seumur hidup pun tetap tidak ada gunanya. Sebenarnya, banyak orang tidak tahu bahwa ketika kaki lemah, terasa lemas, atau sulit berdiri setelah jongkok, bagian mana yang seharusnya dilatih. Banyak orang salah paham. Mereka selalu mengira bahwa seiring bertambahnya usia, kaki lemah dan goyah itu pasti masalah di kaki. Jadi mereka mati-matian melatih kaki, hari ini menarik yang ini, besok menekan yang itu. Tapi pada akhirnya tetap saja kaki mereka lemas, tetap tidak bertenaga. Hari ini, sebagai pelatih rehabilitasi 10 tahun, sebenarnya masalahnya bukan di kaki, tapi di bokong. Ada otot penting yang sering diabaikan banyak orang, gluteus maximus. Mari lihat posisi otot ini. Otot ini terhubung ke pinggang di bagian atas, kaki di bagian bawah, dan area tulang duduk. Fungsinya adalah otot ini menghubungkan bagian atas dan bawah tubuh. Begitu gluteus maximus lemah, kaki sulit terangkat. Otot ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari seperti mengangkat, jongkok, dan berjalan. Saat gluteus maximus kuat, kaki mudah melangkah, tulang duduk terasa nyaman, dan pinggang pun terasa ringan. Seiring usia atau terlalu lama duduk, otot gluteus cepat menyusut. Tanpa metode tepat, melangkah dan angkat kaki kian sulit, langkah mengecil, jalan gemetar, serta keseimbangan memburuk. Jongkok atau naik tangga pun terasa sangat berat. Bagi kamu, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Sebenarnya, semua masalah ini adalah tanda-tanda khas dari hilangnya otot gluteus maximus. Lalu, bagaimana sebaiknya kita melatih otot gluteus maximus dalam kehidupan sehari-hari? Namun, begitu berbicara tentang latihan otot gluteus maximus, banyak orang langsung terpikir untuk berlari, melompat, atau jongkok. Saya ingin memberitahu kalian, sebaiknya jangan lakukan olahraga-olahraga tersebut lagi. Olahraga itu hanya melenturkan otot tanpa mencegah penyusutan atau memperkuat otot bokong. Metode praktis yang diakui dunia adalah kontraksi resistensi inti gluteus. Tanpa lari atau melompat, cukup duduk di kursi rumah selama 5 menit. Dengan cara ini, kita bisa melatih otot dengan mudah. Intinya, berikan resistensi tertentu pada otot gluteus maximus agar terus berkontraksi. Tujuannya menambah massa otot supaya kaki terangkat. Tolong berikan 1 hati kecil gratis, maka saya akan membagikan metode ini kepada kalian. Bagikan juga video ini kepada teman-teman lansia di sekitar kalian agar bisa berlatih bersama. Siapkan tali resistensi digital gluteus. Setiap angka mewakili tingkat beban berbeda. Pilih sesuai kebutuhan agar latihan otot gluteus bisa dilakukan secara bertahap. Setelah kita memilikinya, kita duduk di kursi atau di sofa di rumah. Kedua tangan kita dimasukkan ke sisi tali yang ada angkanya, lalu letakkan kaki di posisi tengah tali tersebut. Kemudian kita lakukan gerakan yang sangat sederhana, yaitu dorong kaki ke depan, lalu tarik kembali, dorong ke depan, tarik kembali. Setiap kali kamu mendorong ke depan, kamu akan merasakan otot bokong kita menegang, dan bagian pinggang juga ikut tertarik. Kaki menegang saat mendorong, jadi gerakan ini terus melatih otot pinggang, bokong, dan kaki. Tahanan 6 hingga 8 kilo membuat otot terus berkontraksi, merangsang serat otot lemah membelah, dan memanjang guna menambah massa otot. Dengan begitu, otot gluteus maximus pun bertambah. Kaki akan menjadi lebih kuat dan pinggang terasa lebih nyaman. Selain itu, gerakan ini melatih koordinasi antara pinggang, bokong, dan kaki. Ini juga membantu membuka ruang pada sendi panggul. Jadi, saat kamu berjalan, kakimu baru bisa terangkat dan langkahmu pun bisa lebih lebar. Setiap hari, lakukan gerakan ini 2 set. Setiap set, lakukan 20 hingga 30 kali. Dan latih kedua kakimu secara bergantian seperti ini. Saya yakin, setelah 1 bulan, kamu pasti akan kembali berterima kasih pada saya. Jika kamu juga ingin memiliki resistance band ini, kamu bisa klik foto profil saya. Saya sedang menjelaskan lebih banyak cara penggunaan resistance band. Teman-teman yang tertarik bisa klik dan lihat-lihat.